Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedora Putri dari jurusan Administrasi Niaga dengan NIM 4522321 akan membawakan materi manajemen kredit. Nah, pokok pembahasan kali ini ada 9, yaitu yang pertama itu pengertian kredit, yang kedua unsur-unsur kredit, yang ketiga tujuan, fungsi, dan manfaat kredit, dan yang keempat itu jenis-jenis kredit, yang kelima penggolongan kualitas kredit, yang keenam prinsip pemberian kredit, yang ketujuh besaran bunga kredit, yang kedelapan batas maksimum pemberian kredit, dan yang kesembilan yaitu portofolio kredit sehat. Nah, kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kredit. Kredit berasal dari kata creder, yang berarti percaya atau to believe atau to trust. Nah, ada banyak para ahli yang berbicara tentang definisi kredit, salah satunya Hasibuan. Hasibuan menjelaskan bahwa semua jenis kredit adalah pinjaman yang harus dibayar bersama bunganya oleh peminjam seperti perjanjian yang telah disepakati bersama. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan, yaitu UU Nomor 7 Tahun 1998, bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang bisa disamakan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lainnya dan mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dengan jumlah bunga imbalan atau bagi hasil dalam jangka waktu yang telah disepakati. Lalu kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu unsur-unsur kredit. Nah, unsur-unsur kredit meliputi 5, yaitu yang pertama ada waktu. Nah, waktu menyatakan bahwa ada jarak antara suatu persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya. Lalu unsur yang kedua adalah kepercayaan yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur bahwa setelah jangka waktu tertentu debitur akan mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Lalu unsur yang ketiga ada penyerahan. Nah, penyerahan yang menyatakan bahwa pihak kreditur akan menyerahkan nilai ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikan sesuai jatuh temponya. Lalu yang keempat adalah risiko. Nah, yang menyatakan adanya risiko yang akan timbul selama jangka waktu tertentu antara pemberian dan pelunasannya. Lalu unsur yang terakhir adalah persetujuan atau perjanjian. Nah, yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan adanya suatu perjanjian. Nah, kita masuk pada pokok pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan kredit. Nah, kredit memiliki beberapa tujuan yang berguna baik bagi kreditur atau bank dan debitur atau nasabah. Nah, tujuan-tujuan kredit antara lain yang pertama yaitu mendapatkan keuntungan. Nah, bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah ini menjadi sektor keuntungan yang menjadi prioritas bagi bank untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Nah, keuntungan dari bunga ini merupakan dana yang digunakan untuk kelangsungan atau operasinya kegiatan usaha bank. Nah, jika bank mengalami kerugian secara terus-menerus, maka tidak menutup kemungkinan kegiatan bank akan dilikuidasi atau ditutup. Lalu, tujuan yang kedua yaitu membantu usaha para nasabah. Nah, kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur ini baik dalam bentuk dana maupun investasi maupun modal kerja, sesungguhnya ini dapat membantu usaha nasabah atau debitur. Nah, sehingga debitur ini dapat mengembangkan usahanya serta memperluas usahanya. Lalu di samping itu bank juga dapat mendorong usaha masyarakat dengan memberikan fasilitas kredit. Nah, kredit yang dikucurkan dapat berupa kredit untuk dana investasi maupun untuk modal kerja. Lalu tujuan yang terakhir yaitu membantu pemerintah. Nah, dengan adanya kredit dari kreditur dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan. Nah, karena dengan adanya kredit ini karena adanya kredit dari bank ini perkembangan baik usaha mikro dari mikro kecil dan menengah atau UMKM ini maupun sektor usaha kredit menengah atau UKM dapat mengembangkan serta memperluas usahanya, sehingga dari langkah ini akan tercipta perputaran arus barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas. Berikutnya ada fungsi kredit. Yang pertama itu dapat meningkatkan daya guna atau utility dari uang. Nah, penyaluran kredit merupakan pengalian status uang tidak bergerak atau pasif menjadi uang bergerak atau aktif. Nah, artinya ini uang dari bank tidak menghasilkan suatu barang atau jasa yang bermanfaat di sini. Nah, di sini ini uang bersifat pasif.
Nah, ketika uang disalurkan melalui kredit, maka uang tersebut menjadi bersifat aktif. Nah, uang dari kredit ini dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, penggunaan barang dan jasa dilakukan melalui transaksi jual beli yang melibatkan uang. Lalu, fungsi kedua adalah kredit dapat meningkatkan daya guna atau utility barang. Nah, kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan untuk mengelola barang menjadi memiliki daya guna yang lebih tinggi. Nah, sehingga barang memiliki nilai jual dan lebih bermanfaat. Nah, para penerima kredit usaha kecil dapat memanfaatkan uangnya untuk usaha meningkatkan nilai tambah barang. Nah, contoh memanfaatkan limbah organik menjadi pupuk. Lalu yang ketiga itu meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Nah, uang dari penyaluran atau pemberian kredit akan beredar dari satu tempat ke tempat lain. Nah, uang berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Nah, uang dari kredit ini dapat meningkatkan peredaran uang pada daerah yang kekurangan uang. Dan ketika suatu daerah mendapatkan fasilitas kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang. Nah, uang tersebut ini dapat beredar ke wilayah lainnya juga. Lalu, yang keempat itu ada kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Nah, kredit yang disalurkan ini disalurkan ke masyarakat, industri atau sektor produksi atau investasi akan mampu untuk meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Secara keseluruhan ini, penyerapan tenaga kerja ini akan meningkatkan pendapatan nasional secara umum. Lalu fungsi kredit yang kelima yaitu salah satu alat untuk stabilisasi ekonomi. Nah, berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi karena adanya sistem kredit, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat ingin memulai usaha atau membeli sesuatu yang dapat diwujudkan. Nah, sehingga perekonomian tetap akan berjalan sebagaimana mestinya. Nah, hal ini mendukung stabilisasi ekonomi dalam suatu daerah juga. Lalu, yang keenam, kredit menimbulkan kegairahan berusaha bagi masyarakat. Nah, bahwa bantuan kredit ini yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangan mampuan para pengusaha di bidang permodalan. Nah, sehingga para pengusaha ini akan dapat meningkatkan usahanya. Lalu, fungsi yang terakhir adalah juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Bagaimana ini bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha dapat memberikan bantuan kredit baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pengusaha-pengusaha di luar negeri. Selanjutnya itu manfaat kredit. Nah, pertama, manfaat kredit bagi debitur yaitu meningkatkan usahanya dengan pengadaan berbagai faktor produksi. Lalu kredit bank relatif mudah bagi usaha debitur yang layak dibiayai. Lalu dengan jumlah yang banyak maka memudahkan calon debitur memilih bank yang cocok dengan usahanya. Nah, selanjutnya itu bermacam-macam jenis kredit dapat disesuaikan dengan calon debitur. Lalu manfaat terakhir bagi debitur yaitu rahasia keuangan debitur akan terlindungi. Nah, manfaatnya bagi bank atau kreditur yaitu bank memperoleh pendapatan dari bunga yang diperoleh dari debitur. Nah, dengan adanya juga bunga kredit diharapkan rentabilitas bank akan membaik dan memperoleh laba juga meningkat. Lalu, dengan pemberian kredit akan membantu dalam memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya. Dan manfaat bagi bank kreditur selanjutnya itu memberikan kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank. Nah, manfaat terakhirnya bagi kreditur yaitu pemberian kredit untuk merebut pangsa pasar uang dalam industri perbankan. Nah, selanjutnya itu bagi pemerintah yaitu alat untuk memacu pertumbuhan secara umum, alat untuk mengendalikan kegiatan moneter, lalu ada menjadi alat untuk menciptakan lapangan usaha, lalu meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan dan memperluas pasar. Lalu bagi masyarakat, manfaatnya yaitu mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, memberikan rasa aman bagi masyarakat, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Nah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis kredit. Nah, jenis kredit yang pertama berdasarkan agunan dan jaminannya. Nah, kredit yang didasarkan pada jaminan merupakan jenis kredit yang didukung oleh jaminan atau agunan. Namun, terdapat juga jenis kredit yang tidak didasarkan pada agunan atau jaminan. Nah, kredit dengan jaminan atau secured loan diberikan kepada
kepada nasabah dengan berbagai macam menjadi beberapa golongan, yaitu kredit jaminan benda tidak berwujud seperti obligasi, saham, dan surat berharga lainnya. Nah, kredit jaminan benda berwujud seperti kendaraan bermotor, inventaris kantor, mesin, dan lainnya. Kredit jaminan perorangan seperti ganti rugi apabila setelah terdapat kerugian dan sebagainya. Nah, kredit tanpa jaminan unsecured loan diberikan kepada nasabah yang dianggap mampu membayar pinjamannya dengan lancar tanpa hambatan. Nah, hal ini dikarenakan nasabah memiliki sumber pelunasan kedua agar hutang kreditnya dapat terbayar. Lalu jenis kredit berdasarkan jangka waktunya. Nah, kredit ini didasarkan kepada kemampuan seberapa lama nasabah membayar hutang kredit kepada bank. Nah, berdasarkan jangka waktunya, kredit dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kredit jangka panjang. Nah, kredit jangka panjang ini merupakan jenis kredit yang diberikan kepada bank oleh bank kepada nasabah dengan jangka waktu yang lebih dari 3 tahun. Nah, kredit ini diberikan kepada nasabah umumnya untuk investasi seperti investasi pembelian gedung, pengadaan peralatan dan mesin, pembangunan proyek, dan lain sebagainya yang memiliki nilai nominal yang cukup besar. Nah, terus kredit jangka menengah. Nah, kredit jangka menengah ini merupakan jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jangka waktu antara 1 tahun hingga 3 tahun. Nah, kredit jenis ini biasanya atau umumnya digunakan untuk modal kerja, kebutuhan investasi, dan kebutuhan konsumtif. Lalu berdasarkan jangka waktu pendek, kredit jangka waktu pendek ini merupakan jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jangka waktu yang dekat, maksimal adalah 1 tahun. Nah, kredit ini biasanya digunakan oleh nasabah untuk modal kerja. Lalu jenis kredit berdasarkan tujuan penggunaannya. Nah, apa ini? Yang pertama itu kredit konsumtif adalah jenis kredit yang disediakan oleh bank untuk para nasabah yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan membeli barang atau jasa yang dibutuhkan secara pribadi dan tidak digunakan untuk keperluan usaha. Nah, yang kedua itu kredit modal kerja adalah jenis kredit yang disediakan oleh bank untuk para nasabah yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan para modal kerja. Nah, pada umumnya ini modal kerja tersebut habis dalam satu siklus usaha saja. Nah, kredit yang selanjutnya itu kredit investasi. Ini kredit yang disediakan oleh bank untuk para nasabah dengan keperluan investasi. Nah, umumnya kredit investasi ini diberikan kepada bank dengan jangka waktu yang besar dengan nilai kredit yang besar juga. Lalu yang keempat itu jenis kredit berdasarkan penarikannya. Nah, kredit dari kredit rekening koran adalah kredit yang disediakan oleh bank kepada para nasabah yang penarikannya melalui pemindahan bukuan. Nah, bank ini akan memindahkan kredit tersebut ke dalam rekening giro nasabah. Nah, sedangkan penarikannya dilakukan dengan menggunakan sarana penarikan berupa bilet, giro, cek, atau surat pemindahan bukuan. Nah, selanjutnya ada kredit bertahap. Ini kredit yang diberikan kepada nasabah yang penarikannya tidak dilakukan secara sekaligus, akan tetapi bertahap 2, 3, 4 kali. Nah, atau pencairan dalam masa kredit. Lalu ada kredit sekaligus. Nah, ini adalah kredit yang disediakan oleh bank untuk para nasabah yang menginginkan pencairan kredit secara sekaligus sesuai dengan plafon kredit yang disetujui. Lalu ada jenis kredit berdasarkan penyaluran. Nah, ini ada namanya cash loan, adalah pinjaman uang tunai yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Nah, dalam pemberian fasilitas cash loan ini, bank menyediakan dana atau fresh money yang dapat digunakan oleh nasabah berdasarkan ketentuan yang ada dalam perjanjian kreditnya. Nah, ada juga non cash loan. Nah, ini adalah fasilitas yang diberikan kepada bank dari bank kepada nasabahnya, tetapi ada atas fasilitas tersebut bank belum mengeluarkan uang tunai. Nah, dalam fasilitas yang diberikan ini, bank juga baru menyatakan kesanggupan untuk menjamin pembayaran kewajiban nasabah kepada pihak lain atau pihak ketiga. Nah, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam surat jaminan yang dikeluarkan oleh bank. Lalu
jenis bank kredit berdasarkan sisi akad. Ini adalah pinjaman dengan akad kredit. Kredit yang disertai dengan suatu perjanjian kredit tertulis antar bank dan debitur. Antara lain itu mengatur besarnya plafon kredit, suku bunga, jangka waktu, jaminan, cara-cara pelunasan, dan sebagainya. Lalu ada pinjaman tanpa akad juga. Nah, ini adalah kredit yang disertai perjanjian tertulis. Peminjam dapat diberikan tanpa perjanjian kredit tertulis. Itu diperinci atas cekurukan atau overdraft. Lalu pokok pembahasan selanjutnya yaitu penggolongan kualitas kredit. Yang pertama itu kredit lancar. Nah, lancar apabila memenuhi kriteria. Yang pertama itu pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu. Lalu yang kedua itu memiliki mutasi rekening yang aktif. Dan yang ketiga itu memiliki kredit yang dijamin dengan agunan tunai. Lalu kredit dalam perhatian khusus. Ini digolongkan dalam perhatian khusus apabila kriterianya yang pertama itu terdapat tunggakan pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari. Atau kadang-kadang terjadi cerukan. Lalu mutasi rekening yang relatif aktif atau jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan atau didukung oleh peminjaman baru. Lalu yang ketiga itu kurang lancar. Kredit ini digolongkan kurang lancar apabila kriterianya itu yang pertama terdapat tunggakan pokok atau bunga yang melampaui lebih dari 90 hari. Lalu sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur. Lalu diragukan. Nah, ini diragukan apabila kriterianya terdapat tunggakan angsuran pokok atau angsuran bunga ini yang telah melampaui 180 hari. Lalu kriteria selanjutnya itu terjadi cerukan yang bersifat permanen. Lalu terjadi wan prestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, dokumentasi hukum yang rendah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan. Lalu ada kredit macet. Ini kredit digolongkan apabila kriterianya yang pertama itu terdapat tunggakan atau angsuran pokok atau angsuran bunga yang melampaui 270 hari. Nah, yang kedua itu kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. Lalu yang ketiga dari segi hukumnya ini maupun kondisi pasar dijamin tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar. Sebelum fasilitas kredit diberikan, maka bank ini harus yakin bahwa kredit yang diberikan akan kembali atau keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pinjaman. Nah, ini dilakukan dengan analisis 5C. Nah, penilaian dengan analisis 5C menurut Kazmir adalah yang pertama itu karakter. Nah, karakter ini merupakan sifat atau watak seseorang dari orang-orang yang akan diberikan kredit. Nah, ini harus benar-benar dapat dipercaya. Lalu yang kedua itu capacity. Nah, ini adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini dapat terlihat kemampuan nasabah atau kreditur dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini juga dapat dihubungkan dengan pendidikan dan pengalaman nasabah selama mengelola usahanya. Nah, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Lalu yang kelima itu kapital. Nah, kapital digunakan untuk melihat penggunaan modal, apakah ini efektif atau dapat dilihat dari keuangan, misalnya neracanya atau laporan laba ruginya, yang disajikan melalui pengukuran dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, nah rentabilitas dan ukuran lainnya. Lalu yang keempat, condition. Nah, menilai kredit hendaknya juga dinilai dari kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang, dan prediksi untuk masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayainya hendak memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit yang bermasalah relatif kecil. Lalu yang terakhir itu kolateral. Nah, ini merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah, baik bersifat fisik maupun non-fisik. Nah, jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Nah, karena dengan hal tersebut ini tentu akan
mengamankan pemberian kredit jikalau terjadi kegagalan pembayaran dari nasabah. Nah, akibat menurunnya omset usaha ataupun karena hal lainnya. Nah, sedangkan prinsip penilaian kredit dengan 7P antara lain yaitu personality, yaitu menilai nasabah dengan segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari atau maupun kepribadiannya di masa lalu. Nah, penilaian personality ini mencakup emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya. Lalu yang kedua yaitu party. Nah, party ini yaitu mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Lalu yang selanjutnya itu purpose, yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan oleh nasabah. Dan yang keempat yaitu prospek. Nah, prospek yaitu menilai usaha calon nasabah di masa yang akan datang, menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Dengan hal ini, penting mengingat jika fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya kreditur yang rugi, akan tetapi juga nasabah yang akan rugi. Nah, yang kelima itu payment. Payment merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil dari sumber mana kredit dikembalikan. Lalu yang keenam yaitu profitability, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Nah, profitability ini diukur dari periode tetap semakin meningkat dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya. Lalu yang terakhir yaitu protection. Nah, protection tujuannya adalah untuk bagaimana menjaga kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan nasabah dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi. Lalu kita masuk pada pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu besaran bunga kredit. Yang pertama, bunga flat. Nah, bunga flat ini adalah metode perhitungan bunga yang paling sederhana dan yang paling sering digunakan pada kredit kendaraan bermotor atau kredit tanpa agunan. Nah, dalam sistem ini, angsuran bulanan tetap hingga akhir masa pinjaman karena bunga yang dihitung secara proporsional dari jumlah pinjaman awal atau plafon selama tenor pinjaman. Lalu yang kedua itu bunga efektif. Nah, bunga efektif atau sliding rate adalah jenis bunga yang umum digunakan pada kredit jangka panjang seperti KPR atau KPA. Nah, bunga ini dihitung berdasarkan sisa pokok pinjaman yang belum dibayar, sehingga nilai bunga dan angsuran bulanan akan terus menurun seiring waktu berjalan. Nah, berbeda dengan bunga flat yang tetap, bunga efektif lebih rendah dan dihitung ulang setiap bulan sesuai dengan sisa pinjaman. Lalu yang terakhir bunga anuitas. Bunga anuitas adalah modifikasi dari bunga efektif yang diberikan agar angsuran bulanan tetap dan tidak membingungkan debitur. Meskipun bunga dihitung seperti pada sistem efektif, perbedaan terletak pada sistem angsuran pokok yang berubah setiap bulan. Nah, angsuran pokok dihitung dari total angsuran tetap dikurangi dengan bunga yang dihitung berdasarkan metode anuitas. Nah, pokok pembahasan selanjutnya yaitu batas maksimum pemberian kredit. Nah, menurut peraturan BI nomor 7/3/PBI/2005, nah pokok pembahasan selanjutnya yaitu BMPK adalah presentasi maksimal penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang berupa modal inti atau modal pelengkap bagi bank yang berkantor pusat di dalam negeri maupun dana bersih kantor-kantor dan kantor-kantor cabang di luar negeri atau net head office fund. Nah, yang pertama, pengertian dan arti penting BMPK. BMPK adalah batas maksimum penyediaan dana oleh bank kepada suatu pihak atau kelompok tertentu untuk mencegah konsentrasi risiko kredit. Nah, apa tujuannya? Yaitu mendiversifikasi portofolio kredit dan mendorong prinsip kehati-hatian agar tidak mendapatkan dana terlalu besar pada satu debitur. Lalu yang kedua yaitu prinsip manajemen risiko dalam BMPK. Nah, bank wajib menerapkan manajemen risiko wajar dan membuat kebijakan tertulis, termasuk yang pertama itu standar seleksi dan penilaian debitur, yang kedua penetapan limit kredit sesuai peraturan, yang ketiga sistem informasi manajemen kredit, dan yang keempat langkah pengendalian konsentrasi risiko. Lalu yang ketiga BMPK terhadap pihak terkait. Nah, pihak adalah individu atau entitas memiliki hubungan kepemilikan, pengendalian, atau keuangan dengan bank.
Nah, batas kredit maksimum 10% dari modal bank, kredit macet harus dilunasi dalam 60 hari atau direstrukturisasi, cakupan pihak terkait, pengendalian bank, perusahaan dikendalikan bank, atau pihak mengendalikan perusahaan lain. Lalu, yang keempat, BMPK terhadap pihak tidak terkait. Nah, untuk satu peminjam maksimal 20% dari modal bank, untuk satu kelompok peminjam maksimal 25%, kelompok peminjam bisa dibentuk berdasarkan hubungan pengendalian, ketergantungan keuangan, dan keterlibatan pejabat eksekutif antar perusahaan. Lalu, pelampauan dan pelanggaran BMPK. Nah, pelampauannya ini terjadi karena perubahan eksternal, dalam artian penurunan modal, nilai tukar, penggabungan usaha, dan bukan pelanggaran. Lalu, apa saja pelanggarannya? Terjadi saat bank langsung memberikan dana melebihi batas yang diperbolehkan. Lalu, pelaporan BMPK, bank wajib melaporkan posisi BMPK secara berkala kepada Bank Indonesia, termasuk pelanggaran dan pelampauan kepada pihak terkait dan tidak terkait. Lalu ada penyelesaian pelanggaran atau pelampauan. Nah, bank harus membuat action plan dengan tenggat waktu. Nah, pelanggaran misalnya diselesaikan dalam 1 bulan, dan pelampauan karena penurunan modal maka 9 bulan. Nah, karena penggabungan usaha 12 bulan. Nah, karena perubahan ketentuan yaitu 18 bulan. Nah, lalu pengecualian dalam BMPK berupa penyediaan dana dikecualikan dari BMPK seperti surat berharga dari pemerintah dan BI, dana yang dijamin oleh pemerintah atau dijamin agunan tunai, lalu penyertaan modal ke bank lain jika dikonsolidasi, wesel ekspor berjangka atas dasar LC, kredit dijamin oleh Prime Bank atau lembaga multilateral, dan kredit ke mitra inti plasma dengan syarat tertentu. Nah, pokok pembahasan yang terakhir yaitu portofolio kredit yang sehat. Yang pertama itu kredit dalam artian umum, meliputi kredit komersial atau produktif dan kredit konsumtif. Nah, kredit komersial merupakan kredit yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha untuk meningkatkan usaha debitur, bahkan mungkin dapat menciptakan backward linkage atau keterkaitan ke sektor hulu dan forward linkage, keterikatan ke sektor hilir, yang selanjutnya dapat memberikan efek berganda atau multiplier efek yang positif. Nah, sedangkan kredit konsumtif walaupun tidak digunakan untuk tujuan kredit produktif, namun penggunaan yang bersifat konsumtif ini dapat meningkatkan daya beli si debitur dan akhirnya secara tidak langsung akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan ke sektor yang real. Lalu yang kedua adalah pembelian surat berharga pasar uang atau SPBU. Nah, pembelian surat berharga pasar uang oleh bank mengandung resiko seperti halnya kredit. Ini meliputi pasar uang antara bank di mana dilakukan kegiatan pinjam meminjam dana antar satu bank dengan bank lainnya. Lalu yang ketiga itu pembelian commercial paper atau CP. Nah, ini commercial paper atau surat berharga komersial adalah surat utang tanpa jaminan yang diterbitkan oleh pengusaha bukan bank yang diperdagangkan dengan jaminan sistem diskonto berjangka waktu 270 hari. Nah, surat berharga komersial merupakan surat berharga yang berisiko tinggi. Ini kenapa berisiko tinggi? Karena tanpa jaminan ya. Dan yang keempat, factoring atau piutang pengembalian piutang merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengambil alihan piutang atau tagihan jangka pendek perusahaan debitur. Nah, factoring terdiri atas dua, yaitu research factoring, di mana risiko tagihan yang tidak tertagih tidak diambil alih oleh si pengambil alih sehingga tetap menjadi hak pemilik tagihan. Nah, without recourse factoring, di mana risiko itu diambil alih oleh pihak pengambil alih. Lalu yang terakhir adalah pemberian jaminan bank atau bank garansi. Nah, jaminan bank merupakan suatu jaminan yang tertulis dari bank untuk membayar kepada seseorang atau suatu pihak yang ditujukan. Nah, apabila diminta jaminan cedera janji atau one prestasi. Nah, pokok pembahasan yang terakhir yaitu portofolio kredit yang sehat. Yang pertama itu kredit dalam artian umum, meliputi kredit komersial atau produktif dan kredit konsumtif. Nah, kredit komersial merupakan kredit yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha untuk meningkatkan usaha debitur, bahkan mungkin dapat menciptakan backward linkage atau keterkaitan ke sektor hulu dan forward linkage, keterikatan ke sektor hilir, yang selanjutnya dapat memberikan efek berganda atau multiplier efek yang positif. Nah, sedangkan kredit konsumtif walaupun tidak digunakan untuk tujuan. Nah, adapun motivasi tentang manajemen kredit yang kita telah bahas tadi, kredit yang dikelola dengan baik bukan hanya mendukung pertumbuhan usaha, tetapi juga menjaga kepercayaan yang tidak ternilai. Setiap keputusan kredit adalah langkah maju menuju keberhasilan atau kehancuran. Pilihlah dengan bijak. Demikianlah
seluruh pembahasan tentang manajemen kredit yang bisa saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.